mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Salatiga. Saya akan menampilkan sebuah video UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Baik, coba ibu mau cek fokus dulu ya. Bisa semua untuk semangat? Ibu mau cek semangatnya dulu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana duduk rapimu? Ini duduk rapiku. Tepuk semangat. Alhamdulillah semua semangat dan sehat. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pada hari ini yang akan memimpin doanya adalah siapa? Rafli. Silakan Rafli pimpin doanya. Latihan siap. Siap duduk rapi. Siap. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Latihan siap. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah kita berdoa, Allah mengabulkan segala doa-doa kita, dan selama pembelajaran Allah mudahkan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan absen kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira siapa saja yang hadir di pembelajaran hari ini? Azril, Alicia, Aziza, Cinta, Syafali. Oke, baik anak-anak. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Baik, kerja apa? Sifat wajib berkenan Allah. Betul, yaitu
Allah. Yang kita ketahui bahwa sifat wajib itu adalah sifat yang pasti ada pada Allah, di mana salah satu yang pertama sifat wajib bagi Allah adalah sifat, saya masih ingat, sifat wujud, di mana wujud artinya adalah ada. Nah, materi pada pembelajaran hari ini adalah Berbakti kepada orang tua. betul, berbakti kepada orang tua. Jadi, apa hubungannya ya materi hari ini dengan materi yang sebelumnya? Karena bahwa kita meyakini adanya Allah, di mana tadi sifat wajib itu wujud itu ada. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, dengan cara kita meyakini bahwa Allah itu ada, dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua. Allah lihat nggak kalau kita berbuat baik kepada orang tua? Allah pasti melihat. Nah, oleh karena itu kita berbaktilah kepada orang tua. Orang tua itu ada siapa aja? Ibu dan ayah, ibu dan bapak, ibu dan abi dan umi, apa saja yang penting mereka adalah orang tua. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan ibu menyebutkan tujuan pembelajaran. Kalian diharapkan setelah belajar tentang berbakti kepada orang tua, kalian bisa yang pertama menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dengan benar. Dan yang keempat, menemukan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, apa? Menghormati, betul. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Menyayanginya, ya, menyayangi orang tua, betul. Siapa lagi? Saya, Bu. Baik. Tidak membantah. Tidak membantah, betul. Siapa lagi? Ayo, ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Karena itu perintah Allah. betul. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Salah satunya yaitu berbakti kepada ayah dan Ibu. Kita akan memasuki materi singkat tentang berbakti kepada orang tua. Coba Ibu boleh minta Hafifah untuk membaca pengertian berbakti kepada orang tua. Silakan. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah layak mereka mendapatkan perilaku istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban. Jadi sudah jelas ya, berbakti kepada kedua orang tua sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak. Orang tua kita siapa tadi? Ibu dan ayah. Pertama, seorang ibu. Ibu yang sudah apa? Mengandung dulu di dalam perut ibu selama berapa lama? 9 bulan. Kalian ada di dalam perut ibu. Di dalam perut ibu kalian diberikan makanan yang bergizi supaya di dalam perut kalian tetap sehat. Lalu setelah mengandung selama 9 bulan, ibu melahirkan, betul, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya demi kalian supaya bisa keluar dari perut ibu, bisa melihat
selalu akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Coba kalian di rumah apa-apa pasti selalu akan memanggil ibu untuk mau berangkat sekolah. Kalian disiapin apa sama ibu? Disiapin sarapan, disiapin baju seragamnya, disiapin sepatunya. Ya, itu adalah perjuangan seorang ibu. Ibu bangun dari pagi sampai dia mengerjakan semua pekerjaan di rumah, menyuci, apalagi membersihkan rumah. Ibu berkorban untuk anak-anaknya. Lalu kalau ayah sudah bekerja mencari nafkah untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Apa aja kebutuhannya? Buat beli baju kalian yang bagus, untuk beli tas, untuk beli keperluan sekolah. Karena semua yang kita butuhkan itu memerlukan biaya, di mana biaya atau uangnya harus dicari. Nah, yang mencari uang atau mencari nafkah adalah seorang ayah. Jadi ibu minta kalian jangan pernah berkata kasar, jangan pernah marah sama ibu, dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Pasti semua orang tua kita itu sayang. Baik. Oke, baik anak-anak, siapa yang mau nonton? Oke, semua mau nonton? Cerita inspirasi yang bisa kalian perhatikan, bisa kalian amati dengan baik, dan kalian ambil pelajaran dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati, Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Menonton sebuah video inspirasi tentang seorang pemuda yang sangat menyayangi siapa? Ibunya. Seorang pemuda tersebut berusaha akan selalu menyenangi, berusaha menyayangi
ayah kita senyum, bahagia, senang nggak? Senang. Apa yang kalian lakukan sekecil apapun, misalnya seperti membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan ibu di rumah, itu pasti ibu akan senang dan pasti pun kalian akan mendapatkan karena janji Allah, anak yang berbakti kepada orang tua insya Allah mendapatkan surga melalui pintu khusus pokoknya. Jadi siap untuk berbakti kepada ibu dan ayah? Siap ya. Nanti kalau udah sampai rumah ketemu sama ibu, ketemu sama ayah, apa yang harus kalian lakukan? Salim, tersenyum, peluk ibunya, peluk ayahnya, bilang aku sayang ibu, aku sayang ayah. Dan jangan hanya dari perkataan saja, perbuatannya juga harus dilakukan. Cara apa tadi? Membantu dan juga apa? Mendoakan kedua orang tua kita setiap hari, baik itu kalian setelah sholat maupun kalian mau tidur. Jadi jangan lupa kalau habis sholat lima waktunya baca doa untuk kedua orang tua. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi anak-anak, ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu ada 5 siswa. Baik ya, ibu langsung bentuk saja. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Baik, apa yang harus kalian kerjakan? Oke, di sini kita akan mempelajari berbakti kepada orang tua dengan cara membuat satu proyek, di mana proyek itu adalah yang dinamakan dengan clipping. Clipping itu apa, Bu? Clipping adalah sebuah gambar dan deskripsi yang kalian tempel dalam satu kertas. Lalu nanti dalam clipping tersebut bisa kalian hias, kalian gambar dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nanti ibu akan membagikan LKPD-nya, tugasnya ke setiap kelompok. Nah, dalam setiap kelompok itu kalian harus bekerja sama, semua harus terlibat, semua harus melakukan kegiatan dan pekerjaan kelompok. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis, dan ada yang menghias clippingnya menjadi lebih menarik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Ibu akan membagikan
sekalian. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, memeluk kedua orang tua. Yang kedua, membereskan baju yang baik. Yang ketiga, membereskan kakinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali, betul ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 2 itu adalah cara kita berbakti kepada ayah dan ibu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, baik. Selanjutnya kalian akan ibu minta untuk mengerjakan soal tentang berbakti kepada orang tua, di mana soal tersebut ada di buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 25. Jadi silakan dikerjakan. Oke, selesai semuanya anak-anak? Alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari ini tentang berbakti kepada orang tua sudah selesai. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi pada hari ini, bahwa kita sebagai seorang anak diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbakti kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua kita itu adalah ibu dan ayah. Jadi usahakan selalu membuat orang tua itu bahagia, karena ridhollahi ridho walidain. Ridhonya Allah bagaimana ridho orang tua, dan murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kalian sudah fokus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Untuk di pertemuan kita selanjutnya minggu depan, itu kita akan membahas materi tentang berbakti kepada guru. Semoga kita dapat berkumpul lagi pada pelajaran PAI selanjutnya dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.